Halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki tema 2. Kita akan belajar kata tanya. Apa itu kata tanya? Pasti ada yang bertanya-tanya ya dalam hati ya. Kata tanya itu apa? Atau sudah ngerti? Sudahlah ya, karena ini Bu Yanti cuma mengulangi pelajaran kelas 4 dan kelas 5. Pasti kalian sudah belajar tentang kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya itu kata yang digunakan untuk kalimat tanya. Jadi kalau kamu mau bertanya harus pakai kata tanya ya. Biar kalimatnya tersusun dengan baik itu harus menggunakan kata tanya. Kemudian pasti ada yang bertanya nih, dalam kalimat tanya apa harus Bu menggunakan kata tanya? Kalimat tanya yang baik ya harus menggunakan kata tanya ya, harus menggunakan kata tanya. Dan ini penting. Selain kata tanya, kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya ya. Jadi kalimat tanya itu harus ada kata tanya dan harus ada tanda tanya. Apa saja kalimat tanya itu? Pasti sudah pada tahu ya. Kalimat tanya itu apa saja? Ada apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan. Apa kabarmu hari ini? Atau hal peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begini? Nah, biasanya kan kamu tanya sama temanmu begitu toh. Kemudian kata tanya yang lain adalah mengapa. Ini untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tertawa? Alasan kamu tertawa apa? Mengapa kamu senyum-senyum sendiri? Alasan kamu senyum-senyum sendiri apa? Oh, karena mendapat hadiah. Oh, karena hari ini hari ulang tahun, makanya senyum-senyum. Nah, terus kata tanya yang lain adalah bagaimana? Untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana keadaanmu? Itu menanyakan keadaan. Kalau menanyakan cara itu bagaimana cara mengendarai sepeda dengan benar. Nah, kalau proses terjadinya suatu peristiwa, bagaimana cara membuat kue. Nah, ini proses terjadinya suatu peristiwa pembuatan kue, gitu ya. Di mana? Penulisan di mana itu harus dipisah ya, di spasi mana, jangan disambung ya, dipisah. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Di mana ayah pergi? Di mana kamu taruh bajuku? Di mana kamu membeli sepatu itu? Di mana alamat rumahmu? Nah, itu menanyakan tempat. Kemudian berikutnya adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Kapan kamu akan ke rumahku? Kapan kita pergi ke pasar malam? Kapan kita akan ke mall? Nah, dan lain sebagainya. Siapa? Siapa untuk menanyakan orang, seseorang atau pelaku. Ya, yang ditanyakan pasti seseorang atau pelaku atau orang. Siapa yang membuka pintu itu? Nah, berarti siapa tuh? Orangnya siapa tuh? Siapa yang naruh buku ini di sini? Siapa ya? Siapa yang menyalakan kipas angin? Berarti kan menanyakan siapa orangnya, pelakunya itu siapa. Kemudian yang lain adalah berapa, untuk menanyakan jumlah ya, dan harga. Nah, berapa? Misalnya untuk menanyakan jumlah, berapa jumlah lidi itu? Berapa batu itu semuanya berapa? Nah, berapa tanaman itu semuanya? Nah, berapa tanaman itu bisa diartikan harga, bisa diartikan jumlah. Jadi berapa itu untuk menanyakan jumlah dan untuk menanyakan harga. Dan sekarang kita ini ada pertanyaan, bagaimana contoh penggunaan kata tanya? Contohnya ya seperti yang Bu Yanti sampaikan tadi, apa kabar? Apa yang kamu bawa? Untuk menanyakan keadaan dan untuk menanyakan
hal peristiwa yang terjadi. Apakah kata tanya selalu di depan? Iya, kata tanya yang baik itu selalu di depan ya. Mengapa? Contohnya, mengapa kamu menangis? Itu di depan kata tanyanya. Bagaimana keadaanmu? Kata tanyanya di depan. Bagaimana cara memotong kue itu? Di mana sepatuku? Kapan mereka akan datang? Siapa anak yang memakai topi itu? Berapa jumlah bukumu? Berapa harga bukumu? Nah, anak-anak perhatikan semua kata tanya itu berada di depan ya, di awal kalimat. Terus di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda tanya. Karena untuk menanyakan sesuatu harus ada kata tanya dan harus ada kalimat tanya. Ini perlu diingat ya, harus diingat. Oke, terima kasih penjelasan singkat dari Bu Yanti, semoga paham. Sampai ketemu di video berikutnya.